Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdal Tripradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 1435 yang dimana di sini kita akan melakukan basic router configuration ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi ada informasi mengenai addressing table ya. Yang dimana di sini ada informasi IP address dari setiap interface-nya di suatu perangkat jaringan yang ada di topologi ini. Nah, di sini objektif dalam praktikum ini kita akan tetapkan static IPv4 dan IPv6 pada PC, lalu konfigurasi basic router, lalu konfigurasi SSH, lalu verifikasi konektivitas. Dan ini untuk part 2 nya menampilkan informasi router ya. Nah, informasi tentang routernya, lalu startup configuration-nya, lalu informasi routing table, lalu verifikasi status of dari setiap interface-nya. Oke, mungkin kita langsung aja ke instruksinya. Jadi yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi interface si PC-nya di PC 3 dan PC 4 ya. Oke. Di sini di PC 3 kita ya PC 3 IP-nya kita tinggal masukin 10 04 10 410 ya, 255 255 255 0 ya, 255 255 0. Selanjutnya ini untuk PC 3 udah. Sekarang default gateway-nya ini ya 10 10041 10041. Lalu default gateway dari IPv6 ya, IPv6 nya di sini kita masukin dulu nih. Kita paste slash-nya itu udah pasti 64 lalu waduh 64 copy paste, berhasil nggak? Oke, berhasil ya. Lalu ini FE82A sebagai default gateway-nya. Nah, jika sudah, kita balik ke PC 4 ya. Kita desktop IP configuration, kita masukkan 10 10.05 10 255 255 0. Default gateway-nya udah pasti 10.051 ya. Lalu sekarang tinggal si IPv6 nya. Oke, kita hapus. Lalu ini /64 default gateway nya FE82B ya. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut untuk ke step berikutnya, yaitu step 2 untuk konfigurasi di router. Nah, untuk konfigurasi di router di sini tepatnya di router 2 ya. Kita enable, lalu kita masuk configure terminal, lalu kita tetapkan apa nih namanya ya, hostname R2, lalu encrypted. Oke, ini berarti enable secret. Nah, di sini kita buat password dalam bentuk enkripsi, yaitu C1SCO. Nah, ini passwordnya ya, password normal ya. Tapi di sini kita menggunakan secret untuk mengubah ke enkripsi. Oke, Cisco 1234 ya, bener ya. Oke, selanjutnya domain name ya, IP domain name
ccna lab.com, bener nggak? ccna lab.com, lalu kita disable LNS lookup nya, berarti no IP domain lookup. Lalu kita enkripsi ini ya, enkripsi konfigurasi kita, service password encryption. Selanjutnya kita buat apa nih, username SSH admin dan password apa nih, 55 admin ya. Di sini kita buat username-nya itu SSH admin, password encrypted password ya. Kalau encrypted password biasanya kita harus menggunakan secret 55 admin. Nah ini ya, kita tinggal enter harusnya. Oke. Selanjutnya kita buat ini ya, modulus crypto key, modulusnya 1024 bit. Berarti crypto key generate RSA 1024. Selanjutnya tetapkan Cisco sebagai console password. Berarti kita masuk ke line console 0. Oke, berarti kita hidupkan ini ya, SSH-nya kita hidupkan ya, udah enable. Tinggal kita masukin passwordnya itu Cisco. Lalu logging synchronous udah ya. Lalu exit timeout disconnect setelah 6 menit ya, 6 menit dalam activity 60 berarti. Nah selanjutnya login ya, login, exit. Selanjutnya tetapkan Cisco sebagai nih VTY password juga. Nah di sini oke. Kita pindah ke line VTY 04. Login lokal transport input SSH. Lalu kita masukkan exit timeout 60 ya, kita samain aja sama yang atas. Lalu kita buat passwordnya itu, passwordnya Cisco ya. Di sini dia minta Cisco sebagai line VTY passwordnya. Selanjutnya kita buat enable IPv6 buat banner MOTD. Berarti kita exit dulu banner MOTD. Bener gak? Banner MOTD. Jadi di mana di sini apa nih? Device warning ya. Ya inilah ya. Ya intinya untuk memperingati bahwasannya yang mengaksesnya hanyalah author aja. Berarti di sini unauthorized access is prohibited. Prohibit. Oke. Selanjutnya enable IPv6 routing. Berarti kita IPv6 unicast routing. Nah, selanjutnya kita konfigurasi 4 ya, semua 4 keempat interface pada router dengan IPv4 dan IPv6 berdasarkan alamat yang udah kita sediain di addressing table ya. Oke, intinya kita konfigurasi 4 interface. Ini mouse-nya kenapa nih? Ya, berarti
gigabit 00.0.01, serial 1010, dan lain sebagainya. Banyak ya. Interface G00 dulu. Oh, salah. 000 ya. Lalu IP address-nya. Oke, kita paste 255.255.255.0. Lalu IPv6 address-nya kita masukkan ini ya. Kita masukkan apa namanya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ininya, apa namanya, IP link lokalnya. Berarti IPv6 link lokal lah. IPv6 ini ya, mana ya, ini 2A sebagai link lokal. Oke, selanjutnya 42A bener nggak sih? Oh, kurang ini. Mana tadi? Aduh, mana tadi? Address. Nah, udah ya. Sekarang kita tinggal pindah ke gigabit 01, interface G0001. Kita masukin IP ini dulu ya, IPv6 ya boleh, kalau enggak IP dulu ya, IPv4 nya 51 ya, 51. Baru kita masukin IPv6 nya yaitu 51 ya, 51. Lalu si link lokalnya yaitu 2B. Baru kita pindah interface serial 010. Nah, di sini kita ulangi lagi hal yang sama ya. Cuma di sini ada sedikit berbeda yaitu 32. IPv6-nya achat 32 ya. Di sini 3, sini ya 2. Lalu link lokalnya itu 1C. Oke, kita ganti dulu 1C. Nah, sekarang kita pindah ke interface S011. IP address-nya itu berapa tuh? 200.225 ya. 200.225. Lalu subnet masknya di situ /30 ya. /30 berarti 252. Oke, kita isi 252. Lalu si IPv6-nya itu 224 feet ya, tapi itu 2001 db8 feet 224 1. Oke, /64 bener ya. Baru kita input link lokalnya tadi. Nah, ini FL81D. Oke, selesai ya.
penempatan interface IP addressnya sudah kita tetapin. Sekarang kita save running config ke startup config. Kita dulu, berarti copy running config ke startup config. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan verifikasi jaringan ya, konektivitasnya dari PC 3 menggunakan IPv4 dan IPv6 ke alamat PC 4. PC 3 mana PC 3? Oh nih PC 3. Kita command prompt. Di sini kita ping si ini ya. Ping 10.0 10.0 5 10. Oke. Ada RTO ya di sini. Oke, ternyata masih RTO. Coba kita lihat di check resultnya. Apa ada yang salah? Di sini di sini gigabitnya belum ada description dan port status ya. Oke, description port status. Oh, sama di serial 011 di sini IP address-nya salah nih sepertinya. Kita dulu. Kita cek di mana? Serial 011. Di sini 011. Oh, udah bener. Tadi di serial 010 ya. Coba di sini kita konfigurasi ulang. Show IP interface div di 010 032 udah bener 10.032 tadi. Bentar, saya cek dulu. Serial 011 ya, 11 salah ini. Ya, IPv6 nya udah benar, tapi IPv4 nya masih salah. Udah, sambil kita tambahin deskripsi config interface G000 description to gigabit 00 kemana sih? Gigabit 00. Coba kita lihat di sini gigabit 00 itu connection ke switch 3. Walah. Sini description to switch 3. Oke, di sini kita singkatin aja ya. G01 description-nya connect to switch 4 ya. Lalu G001 ya di sini link to R1, lalu gigabit 1 ya. Oh, salah, sorry. G001 itu tadi kita salah nih. Saya kira sudah saya ganti. Interface S ya. S000 10. Description. Nah, ini baru benar. Lalu interface 011 S ya. Baru kita deskripsikan link ke internet ya. Nah, di sini kita tetapin IPv4-nya ya. Tadi salah. IP address ya. Oh, ini salah ya. Dia di sini 0. Di sini 165.
tadi saya salah ketik. IP address 192 209 165 200 225 252 ya. Oke, kita enterin. Selanjutnya kita benar belum? 165 200 225. Oke, selanjutnya kita end dulu. Kita copy running config dulu ke startup config. Kita cek result lagi di sini apa yang salah. Oke, tinggal per statusnya nanti kita akan hidupkan. Berarti di sini kita tinggal hidupin dulu. Oh iya ya, lupa hidupin kita. Interface G00 coba 000 sampai 1 bisa nggak? Interface range no shutdown, lalu interface S0 010 sampai 1. S010 sampai 1 nggak bisa ya. Interface range serial 01. Oh 1 ya. Bener ah. Coba kita pindah dulu. Exit dulu, exit. Baru kita pindah interface range serial 010 sampai 1. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, no shutdown. Baru ke satunya no shutdown juga. Nah, udah ya. Sekarang kita tinggal tes ping lagi. Sekarang seharusnya sudah berhasil lah. Nah, berhasil lah. Oke. Baik, ini juga udah 100% ya asesmennya. Baik, mungkin itu saja mengenai basic konfigurasi pada router ya. Bila ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.